Masya Allah, Ustaz. Bener, Ustaz. Kita nggak boleh asal beribadah tanpa sesuai tuntunan, Ustaz. Daripada sayang, mending benar-benar belajar dulu. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz, atas ilmu yang telah disampaikan. Afwan, mohon nasihat dalam membina keluarga untuk mendapatkan istri, suami, serta anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Mengingat hidayah hanya milik Allah, sebagaimana yang Allah beritakan dalam Al-Quran, yaitu kisah pamannya Rasulullah, pamannya Nabi Ibrahim, serta anak atau istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut. Bagaimana kita berdoa dalam mendapatkan keluarga atau orang-orang terdekat kita agar sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, Ustaz. Bagaimana caranya mengajak mereka dapat mengingat hidayah itu lebih dalam lagi, karena kadang-kadang doa saja tidak cukup, Ustaz. Masya Allah. Berikut. Na'am, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kita ingin masuk surga bersama keluarga. Tapi terkadang kita mendapatkan orang tua yang jauh dari bimbingan agama. Karena mungkin dulu kakek kita juga tidak mengajarkan agama yang baik. Sehingga ada anak yang dapat bapak nggak sholat. Ya dia lahir, dia tumbuh besar, dilihat bapaknya nggak sholat. Gitu. Dia kan nggak bisa milih bapaknya. Kadangkala ibunya, ya Allah, juga keluar masuk rumah, kurang peduli sama ayahnya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau istri kita mencari, pasangan hidup kita mencari. Sehingga ada usaha yang bisa kita lakukan dalam mendapatkan istri yang soleha atau bagi para akhwat mendapatkan suami yang soleh. Tapi kalau bapak ibu nggak bisa kita. Maka ini ujian yang berat buat kita menghadapi hal itu. Baik. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau bicara doa, maka doa ini jalan yang paling utama kalau bicara hidayah. Nah, kita berusaha untuk memberikan petunjuk, memberikan arahan. Tapi ya hanya sebatas usaha. Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana usaha beliau agar bapaknya dapat hidayah. Tapi akhir cerita enggak juga. Nabi Nuh 950 tahun, kurang apa Nabi Nuh? 950 tahun berdakwah, bukan hidup. Masa dakwah Nabi SAW itu 950 tahun sebelum terjadinya banjir bandang yang menenggelamkan dunia ini. Tapi ternyata istrinya ada. Anaknya juga seperti itu. Maka tugas kita benar-benar bersandar dan bergantung sama Allah. Sambil usaha kita itu, ya kalau bicara orang tua, ya kita ngobrol sama orang tua. Kita kenalkan sama orang tua. Banyak orang kadang-kala bicara bid'ah. Ini nggak boleh, ini bid'ah, ini terlarang. Loh, kenalkan mereka kepada sunnah dulu. Mereka ini nggak tahu sama yang sunnah. Bikin orang tua kita cinta sama sunnah. Cinta sama Nabi Muhammad SAW. Bikin orang-orang itu kenal sama manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Setelah mereka kenal, maka di sini kita bisa mengatakan, ini loh yang dicontohkan, yang ini nggak dicontohkan. Bagaimana kita berusaha menciptakan komunitas, lingkungan yang baik. Karena ada orang yang mengatakan, Ustaz, orang tua anak, ya Allah jauh dari sunnah Ustaz ya. Anak sudah ngasih tahu, anak sudah ngajak. Akhirnya anak tanya dia, antum tinggal di mana? Orang tua tinggal di mana? Anak di Jakarta, orang tua di kampung. Jadi si anak ini hanya bisa ketemu orang tua setahun sekali kadang-kadang. Setelah itu ditinggal lagi. Maka bagaimana engkau bisa mendampingin orang tua atau mengambil orang tua, memindah mereka ke lingkungan yang lebih baik. Punya kawan-kawan yang lebih baik, yang sudah paham ilmu, sehingga dia akan merasa nyaman gitu.
Tapi kalau dikasih tahu anaknya terlalu ditinggal, ya kadangkala lingkungan juga mempengaruhi gitu. Kemudian kepada anak kita juga kita berusaha, ya Allah, mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita ya. Kita carikan sekolahan yang bagus buat mereka. Walaupun kadang-kala orang tua harus capek, lelah ya. Karena dikatakan sekolah-sekolah mahal Ustaz ini dan itu ya. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Barakallahu fiqna.